Akho. Akho itu adalah rasa persaudaraan. Di sini disebutkan, didefinisikan huwa robitun baina sakhsaini tahaqqaqa bainahuma al-mawaddatah. Istilah persaudaraan adalah satu hubungan antara dua orang atau lebih yang dengannya dan dengan hubungan tersebut orang memiliki sifat kasih sayang. Jadi yang disebut persaudaraan itu adalah saling menyayangi antara dua orang atau lebih dalam hubungannya. Nah, di sini juga disebutkan sifat persaudaraan di dalam Islam itu sangat disyariatkan. Sangat diharapkan untuk dilakukan. Karena Nabi sendiri kemarin saya juga sudah bilang al-muslim bainal muslim ikhwah. Bahwa muslim dengan muslim yang satu merupakan saudara. Ya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan kul kal yaden wala takun kal udunain. Di antara saudara, antara muslim dengan muslim yang lain itu jadilah seperti dua tangan. Loh, bagaimana dua tangan itu? Tangan itu yang kanan dan yang kiri. Yang kanan itu manakala sakit, kiri akan bisa mengobati. Bila yang kiri sakit, kanan bisa mengobati. Artinya apa? Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Jadilah dua tangan. Ya, Nabi melanjutkan wala takun kal udunain. Jangan seperti dua kuping. Kuping itu manakala satu ini gatal atau sakit, yang sebelah kiri tidak bisa membantu yang sebelah kanan. Sebaliknya pun juga. Yang kiri sakit, yang kanan tidak bisa membantu. Maka dalam persaudaraan jangan seperti kuping yang tidak bisa saling membantu. Jadilah seperti apa? Jadilah seperti tangan. Tangan itu manakala tadi kanan sakit, yang sebelah kiri bisa mengobati. Manakala kiri sakit, sebelah kanan bisa mengobati. Lalu sebelah kiri punya jam, sebelah kanan nggak punya jam, dia nggak iri. Ya nggak? Sebelah kanan punya cincin, sebelah kiri nggak punya cincin, sebelah kiri nggak iri. Inilah filosofi persaudaraan antara tangan kanan dan tangan kiri yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana tadi dikatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Nah, ini di dalam Islam ketika orang melakukan dan memiliki sifat persaudaraan, hendaklah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya. Nah, dalam persaudaraan ini dituntut seseorang untuk saling menolong. Baik menolong dalam hal dohir ataupun menolong dalam hal batin. Dalam hal dohir contohnya apa? Kita saling mendoakan. Ya enggak? Kita sering mengatakan dan berdoa Allahumma firli wali walidayah walil muslimin wal muslimat. Itu saling mendoakan. Al ahya minhum wal amwat. Yang meninggal pun juga didoakan. Pun juga saling mengingatkan. Dalam persaudaraan itu saling mengingatkan. Manakala kawan kita, saudara kita itu tidak dalam jalan yang benar, kita berhak untuk mengingatkan. Ya enggak? Dan begitu juga kita juga meminta untuk diingatkan. Itulah persaudaraan yang bagus. Jadi manakala ada orang bersaudara katanya, berteman katanya, tapi tidak memerintahkan kebaikan,
mengingatkan kebaikan, mengingatkan keburukan, berarti persaudaraannya tidak sebagaimana sebuah tangan tadi. Dan kanan menolong, si kiri menolong. Nah, itu namanya apa? Pertolongan dalam bidang atau dalam sisi batin. Dalam sisi dohir bagaimana? Kita juga dituntut untuk menolong secara dohir. Manakala kawan kita mendapat kesusahan. Manakala kawan kita berat melakukan sesuatu. Kita ikut di dalamnya kemudian menjadikan ia menjadi ringan. Kawan kita baru saja masuk ke pondok. Kamu temenin dia. Jangan ditinggalkan. Jangan diacuhkan. Biar apa? Biar kerasan dulu. Nanti kebutuhan-kebutuhannya seperti apa? Beli sabun, tunjukkan di mana beli sabun. Tunjukkan juga di mana dia harus nyuci, di mana dia harus menjemur pakaian. Nah, kalau sudah semacam itu, nanti kamu telah dianggap sebagai saudara yang baik, teman yang baik. Tapi manakala tidak, tentunya sebaliknya. Ada kawan kemudian cuek kamu. Maka kamu tidak seperti yang diharapkan oleh syariat dalam berkawan. Dalam berkawan juga, kita antara kita dengan kawan kita atau kita dengan saudara kita, itu wal afu anil zalati. Saling memaafkan manakala ada kesalahan. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita berteman, kesalahan kawan kita menjadi sesuatu yang menjadikan kita tidak lagi berteman dan tidak punya kasih sayang kepadanya. Dan ini sering terjadi. Manakala kita setelah disakiti oleh kawan kita, seolah-olah kawan kita itu adalah musuh kita. Jangan, anggap saja kita telah memaafkannya. Agar kenapa? Masih muncul kasih sayang kita kepadanya, dia juga memiliki kasih sayang kepada kita. Jadi salah satu hak teman adalah saling memaafkan. Selanjutnya ikhlas. Ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam berbuat. Ya, dalam berbuat pertolongan tadi loh. Menolong tadi harus ikhlas. Jangan apa? Jangan minta imbalan. Jangan minta sanjungan. Sebab apa? Orang kalau melakukan sesuatu pingin imbalan dan sanjungan, nanti orang tersebut ini akan merasa rugi melakukan sesuatu pertolongan kepada orang lain. Makanya harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, karena perintah Allah. Bukan karena imbalan, bukan karena ingin sanjungan dan lain sebagainya. Bukan ingin dikatakan sebagai orang yang baik dan sebagainya. Nah, ikhlas ini susah. Tapi harus kita latih. Harus kita latih. Bagaimana sih ciri-ciri ikhlas itu? Setelah melakukan sesuatu, kita tidak merasa melakukan sesuatu. Karena apa? Hakikatnya Allah lah yang melakukan sesuatu. Ya enggak? Ngaji semacam ini nih. Nah, ikhlas enggak pernah akan mengatakan saya telah ngaji. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kamu ngaji, itu yang menggerakkan hatimu adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak kok yang nggak ngaji. Berarti mereka nggak dapat penggerakan atau hidayah dari Allah untuk hatinya bergerak ikutnya ngaji. Itu begitu. Jadi ikhlas. Ikhlas. Nanti kalau ikhlas kamu di dalam hati tentang apa yang kamu lakukan, ada buahnya. Apa buahnya itu? Buahnya adalah berupa nikmat-nikmat Allah. Ya, yang notabene satu mungkin kita akan tetap bahagia meskipun didolimi, meskipun disakiti oleh orang lain. Gak pernah hatinya sedih. Itu orang ikhlas semacam itu. Sebab kita nggak bisa bahagia itu adalah karena kita ketika melakukan satu perkara untuk orang lain, kita memikirkan kapan dia akan
membalas kebaikan kita yang telah pernah kita lakukan untuknya. Ya enggak? Sering begitu. Nah, iki nek ngene iki ya rugi saya bantu dia. Nah, itu kan pengen mendapatkan imbalan. Kalau orang ikhlas gak begitu berpikirnya. Ketika dia telah melakukan sesuatu, Allah akan membalasnya. Itu ikhlas. Susah ikhlas tapi ya yuk kita coba. Ya. Selanjutnya adalah wal wafa. Dalam pergaulan kepada saudara-saudara kita harus menepati janji. Janji itu apa? Janji adalah sesuatu yang telah dijanjikan. Sering kita mengatakan, ya nanti kalau kita ini gini ya, nah itu janji. Nanti kita ketemuan di sini ya, nanti kita belajar ya, nah itu begitu janji. Nah janji-janji tersebut harus ditepati, jangan tidak ditepati. Kenapa? Orang kalau sudah berjanji, lantas kemudian tidak ditepati, orang lain akan mengatakan dia itu suka bohong. Dia itu tidak komitmen. Dia itu suka ingkar janji. Ya sudah kalau semacam itu nanti hilang rasa cintanya seseorang kepada kita kalau kita punya sifat semacam itu. Terus watakfifu alaih. Meringankan beban daripada saudara kita. Ya, jangan kita tuntut lebih daripada apa yang kemudian melebihi beban yang dia kuat menanggungnya. Yang selanjutnya adalah wasukutu. Wasukutu amma yu'addi. Ketika kita disakiti, berusahalah jangan membalas. Loh, kita kan disakiti, masa nggak boleh membalas? Boleh membalas, tapi nggak boleh melebihi. Tapi biasanya orang yang sudah membalas itu melebihi apa yang pernah dilakukan oleh kawannya kepadanya. Makanya jangan pernah membalas. Lah siapa nanti yang membalas? Allah. Tapi jangan sampai kamu berharap Allah akan membalas. Karena orang yang ketika disakiti ingin Allah membalas, itu berarti orang tersebut ingin mencelakai orang. Dalam ilmu tasawuf mencelakai orang itu tidak diperkenankan. Berdoa agar orang celaka itu aja nggak diperbolehkan. Apalagi membalas, apalagi mencelakainya. Ya, berdoa saja nggak boleh. Untuk kejelekan orang lain itu nggak boleh. Maka dalam kaitan ini, wes diam saja. Allah maha hidup. Allah maha mendengar. Allah maha mengerti. Allah lah yang akan membalas tentang apa yang mereka lakukan kepada kita. Jadi ketika kita disakiti, cobalah jangan pernah membalas. Wasukutu amma yu'addi. Ya. Wa takallamu bima yardohu asyar'u. Kalau kita ngomong dengannya, berkomunikasi dengannya, usahakan kalau ngomong itu dijaga. Sehingga kita tidak menyakiti hatinya. Sehingga ucapan kita, omongan kita itu tidak melanggar syariat. Contoh omongan yang bagus adalah meninggalkan omongan-omongan atau perkataan-perkataan yang sifatnya makian. Sifatnya mencaci dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini omongan-omongan semacam itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah ngomong sesuatu yang mencaci, yang menyakiti hati, yang tidak boleh diucapkan dalam syariat, maka itu yang nanti melanggar syariat. Nah pun juga omongan-omongan yang baik itu adalah omongan-omongan yang bermanfaat. Ya, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngomong dengan kawan, omonglah atau berkatalah tentang sesuatu yang bermanfaat. Jangan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, terlebih kalau kamu pelajar, berkatalah dan berceritalah tentang apa yang membuat kawanmu termotivasi. Paham? Contoh dalam belajar, kita kan butuh motivasi.
Kamu belajar, kemudian bercerita dengan kawanmu. Besok kamu jadi apa pinginnya? Saya jadi dokter. Kalau kamu apa? Oh, saya jadi bapaknya dokter. Nah, itu kan termotivasi. Nah, di situ nanti ada sistem yang disebut dengan sistem apa? Pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu begitu. Nah, pun juga dalam hal dalam hal mensupport. Jadi kawan-kawan kita kan juga banyak yang harus kita support. Contohnya ketika kawanmu itu tidak kerasan. Di pondok, baru mondok kemudian nggak kerasan. Kamu support, kamu bilangi, kita sama-sama di pondok dan tentunya nggak sama-sama kerasannya. Beda kerasannya. Tapi kita tahu bahwa tujuan kita itu sama. Apa itu? Mendapatkan ilmu. Kita tahu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita dan derajat orang tua kita. Dengan ilmu juga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita mondok, ayo, gak apa-apa. Kalau masih ada rasa tidak kerasan di pondok, tetap mondok. Nah itu namanya kata-kata motivasi. Itu yang diperintah untuk kemudian kita ketika kita berdialog, ketika kita berbicara dengan kawan kita, ketika kita ngomong dengan kawan kita, haruslah ada kata-kata motivasi. Baik itu bentuknya adalah sederhana ataupun yang dahsyat. Nah, itu begitu. Selanjutnya, faya'muruhu bil ma'ruf. Ketika kita berteman dengan teman kita, hendaklah kita itu memerintahkan yang baik-baik. Wayanhu anil mungkar, dan juga mencegah perkara-perkara mungkar. Contohnya apa? Tadi datang waktu subuh. Ya enggak? Waktu subuh. Kamu melihat kawanmu masih tidur. Kalau kamu itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti kamu bangunkan. Kenapa? Kalau kamu sayang dengan kawanmu, tanda sayangnya kamu nggak mau dia masuk neraka. Betul? Dengan tidak melakukan sholat, dia masuk neraka. Maka kemudian kamu bangunkan dia agar dia sholat dan tidak masuk neraka. Pun juga adalah pada saat kamu ngaji. Ketika kawanmu nggak ngaji, kamu dorong untuk mengaji. Kamu minta untuk mengaji. Kamu ingatkan tujuan kita apa di pondok ini. Nah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya wayada'u lahu bihusnil hali wa dawamil istiqomah. Ketika kita berteman dengan kawan kita mengajak mereka untuk merubah sikap yang lebih baik setiap harinya. Karena apa? Orang yang baik itu adalah orang yang lebih baik hari ini dibanding hari sebelumnya. Ya, kalau kemarin sholatnya masih banyak yang ditinggal. Sekarang harus tidak ada sholat yang ditinggal. Kalau sekarang sholat sudah tidak lagi ditinggal, maka wiridnya harus ada setelah sholat. Kalau kemarin nggak mau ngaji, sekarang harus mau ngaji. Kalau kemarin, nah itu namanya ada peningkatan-peningkatan. Kita minta itu kepada kawan kita dan diri kita agar kemudian ada peningkatan keadaan atau kondisi jiwa kita untuk lebih baik. Wa amma fadul akha kabirun. Adapun keutamaan bersaudara itu banyak sekali. Ya enggak? Keutamaan bersaudara itu banyak sekali. Salah satunya tadi itu, manakala kita salah ada yang mengingatkan kita. Ya enggak? Akhirnya kita menjadi ingat dan tidak salah. Yang kedua, manakala kita merasa berat melakukan sesuatu, kemudian ada kawan kita dibantu, menjadi ringan tidak? Menjadi ringan. Menjadi ringan. Nah itulah keutamaan daripada bersaudara atau memiliki sifat persaudaraan. Adabul majlis.
Alaman ya'ti al-majlisah ayabda al-hadirin bisalam. Adab ketika kita di dalam sebuah majelis. Majelis itu artinya tempat duduk, tempat kita belajar ilmu. Nah, ada adabnya. Adabnya apa? Di sini disebutkan kewajiban orang yang mendatangi majelis. Yang pertama harus dilakukan ketika dia mendatangi majelis adalah berucap salam. Karena salam itu adalah salah satu bentuk doa dan sapa sekaligus juga sapaan. Jadi assalamualaikum kalau dia datang ke sebuah majelis ilmu. Assalamualaikum. Nah kalau semacam ini ya cukup kamu assalamnya pelan aja. Assalamualaikum gitu. Atau nggak usah ya nggak masalah. Tapi kalau itu adalah tidak dalam pada saat menjelaskan, kamu harus salam. Kamu harus salam atau disunahkan salam. Ya. Wa yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Ketika kita mendatangi majelis ilmu, kita jangan pernah pulang sebelum majelis ilmu itu selesai. Selesai. Wa yu'ridu an aqwalil amatil khaliyati anil faidah. Ya. Dan kemudian berpaling kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah di majelis itu lebih baik diam mendengarkan. Jangan mengucapkan bercerita tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, terus kemudian wa yuhayyirul munkar biyadih. Ketika kita dalam sebuah majelis perkumpulan, kita harus merubah kemungkaran dengan kekuasaan kita. Contohnya apa tadi? Di majelis ini contohnya kawanmu ada yang tidur, senggolen. Biar bangun. Kenapa? Tidur itu termasuk sesuatu yang mungkar ketika pada saat belajar. Dibangunkan. Kalau nggak dibangunkan, kamu tidak mengikuti perintah Nabi. Idza ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Ketika kamu melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Yakni jawil tadi itu. Hei, bangun. Nah, gitu. Nanti kalau tidur lagi, bangunkan lagi. Tidur lagi, bangunkan lagi. Enggak boleh bosan. Enggak boleh bosan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kita kemudian tidak mampu, ya, tidak mampu dengan menggunakan kekuasaan kita, maka dengan apa? Lisan kita. Jadi tadi kalau tidak mampu dengan tangan, dijawil begini, kemudian kamu bisikin, hei bangun. Nah, ya, hei bangun. Nanti di masyarakat juga sama. Manakala kamu mau merubah keadaan mungkar dengan kekuasaanmu, dengan lisanmu, nanti di masyarakat juga kamu pasti peduli terhadap lingkunganmu. Manakala ada kemungkaran, contohnya di masyarakatmu ada orang mabuk-mabukan, pasti kamu akan berpikir bagaimana merubahnya. Ya enggak? Ya enggak? Harus. Ketika nanti kamu di masyarakat melihat anak-anak enggak ngaji, enggak sekolah, pasti kamu nanti tergerak untuk bagaimana anak-anak itu bisa ngaji, bisa sekolah. Apa permasalahannya? Nah itu nanti kamu akan cari solusi. Bentuk kepedulian inilah yang nanti menjadikan ilmu kamu bermanfaat. Makanya saya nggak cukup, artinya saya nggak perlu untuk kemudian meminta siapa yang harus membangunkan, mengobrak-ngobrak, menyuruh maju untuk kemudian maju dan lain sebagainya. Ada sendiri, ternyata ya itulah bentuk kepeduliannya. Jadi orang yang bermanfaat itu ciri-cirinya pekah terhadap sesuatu. Pekah terhadap sesuatu. Ada yang di belakang kok ngomong sendiri kok kemudian saya suruh maju nggak maju. Ada yang kemudian pekah untuk kemudian membawanya ke depan. Ah itu namanya punya kepekaan. Nanti di masyarakat pasti bisa mengubah masyarakatnya. Sama halnya ketika tadi ngobrak, kok nggak ada yang kemudian
saya tunjuk untuk kemudian mengobrak. Kok ada santri yang mau ngobrak? Itu tandanya itu punya kepekaan. Sama halnya manakala ruangannya ini kotor, terus disapu. Itu tandanya ia punya kepekaan. Orang semacam ini nanti yang nanti bermanfaat di masyarakat. Meski ilmunya sedikit. Sedikit. Sebab apa? Orang yang pekah itu adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dibanding orang yang tidak pekah terhadap lingkungannya. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Lihatan, saya pernah cerita tentang Nabi Muhammad berkait tentang apa? Makanan yang jatuh dari mulut beliau. Ya enggak? Satu ketika Nabi Muhammad itu makan roti yang terbuat dari gandum. Kamu lihat roti itu, manakala roti kita punya yang terbuat dari tepung, kita makan pasti ada serpian yang jatuh kemungkinan. Ya enggak? Nah pada saat itu sama, Nabi ketika makan roti dari gandum itu ketika digigit ada yang jatuh. Ketika jatuh, Nabi Muhammad mendengar suara tangisan dari roti yang jatuh itu. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada roti tersebut, kenapa kamu nangis? Bagaimana saya tidak nangis ya Rasulullah? Yang lain jenengan makan, saya tidak termakan oleh jenengan, padahal saya ingin dimakan oleh jenengan. Lantas kemudian dengan pekahnya Nabi Muhammad itu mengambil dan memakannya. Makanya kalau makan, ngambil nasinya harus disesuaikan dengan kemampuan, keinginan, dan nafsu makanmu. Kok nafsunya makan sedikit, ngambil nasinya banyak. Nanti setelah itu ada sisanya. Loh, hati-hati. Nanti siapa tahu makanan sisa itu mendoakan kamu untuk tidak bisa makan. Untuk kamu tidak dapat rezeki. Kenapa kamu tidak makan? Kamu dolim. Makanan dibu. Iya, banyak yang enggak yang kayak gitu. Mbak-mbak, mas-mas. Hah? Banyak enggak makanannya dibuang? Hati-hati itu. Makan sedikit aja kalau andai kata makan. Ya, nanti kalau kurang ngambil lagi. Jangan sampai sisa. Itu kepekaan. Jadi kamarnya kotor, disapu itu namanya pekah. Tanpa diminta, tanpa mencari mencari sanjungan dan lain sebagainya. Orang semacam ini nanti bermanfaat di masyarakat. Orang semacam ini yarzuku pasti. Allah akan kasih rezeki dari arah-arah yang tidak terduga-duga juga. Karena peka terhadap masyarakatnya. Itu tadi kata Nabi, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fabilisani fa illam yastati fabiqalbi. Itu menunjukkan bahwa kita harus peka terhadap lingkungan. Ya. Baik dalam hal kemungkaran, kebersihan dan lain sebagainya. Itu begitu. Nah, kalau sudah peka pasti punya inisiatif. Orang yang hebat itu adalah orang yang berinisiatif. Nanti orangnya disebut inisiator. Jadi kalau ada orang diam saja, pasti tidak akan ada penemuan-penemuan. Betul nggak? Tapi kalau orang itu inisiatifnya tinggi, pasti banyak penemuan-penemuan. Ya, termasuk juga mic semacam ini. HP, lampu, itu adalah hasil daripada orang yang peduli terhadap lingkungannya. Mereka mengatakan, loh kalau seandainya orang ngaji nggak pakai mic, berat sekali. Yuk kita buat mic, biar nanti suaranya nyampe ke telinga orang yang jauh, yang ingin mendengarkannya. Ya enggak? Itu namanya inisiatif. Ini kenapa? Ada sikap peduli terhadap lingkungan. Lampu juga begitu. Masa kita punya lampu hanya menerangi hidungnya kita. Enggak menerangi seluruh sudut ruangan. Ayo kita buat lampu yang notabene bisa menerangi
sudut ruangan yang kita butuhkan. Dibuatlah lampu. Itu namanya orang yang berinisiatif. Dari orang-orang inilah yang kemudian banyak kita mengambil manfaat. Itu yang disebut orang yang punya inisiatif, orang yang pingin peka terhadap lingkungannya, itu adalah orang yang bermanfaat. Makanya dilatih dari sekarang. Harus peka kamu. Harus peka. Tuh halamannya kotor. Loh kok kotor ya? Sapu. Meski nggak dipinta. Itu masjidnya kotor. Sapu. Ya, barang siapa yang nyapu sampah di masjid itu, sampahnya juga akan mendoakan kita untuk jadi sukses. Dan juga sampahnya akan mendoakan kita untuk jadi diampuni oleh Allah. Itu begitu. Makanya sapu. Jangan sampai kotor. Sebab apa? Kalau kotor, nanti orang sholat itu enggak nyaman. Ada najisnya, apa dan lain sebagainya, itu enggak nyaman. Bagusnya bagaimana? Ya harus bersih. Biar sholatnya nyaman. Terus kemudian, wal yakum minal majlis in lam tad'u ilal maqami bihi darurah. Ketika kita mendatangi majelis, janganlah sampai ketika kita duduk itu membuat orang lain mendapat dorot, mendapat bahaya dari kita. Paham nggak? Contoh nih, kalau di majelis tersebut sudah sempit dalam ruangannya, jangan masuk ke majelis tersebut. Tetap di luar. Terus kemudian kalau di dalam Al-Quran itu kan tafassahu fil majalisi yapsahillahu wa kemana? Nah itu kan intinya kan nggak boleh kita dalam majelis itu menyusahkan orang lain. Kalau ada kawan yang baru datang, maka kita beri tempat. Nah kalau yang baru datang melihat tempat itu sempit, jangan memaksakan masuk. Itu adalah adab dalam sebuah majelis. Terus selanjutnya, walayatahakkira ahadan min julasaihi. Ketika kita duduk bersama kawan kita di sebuah majelis, jangan menghina seorang pun di majelis tersebut. Jangan menghina, meski bajunya jelek. Meski orangnya miskin, andai kata begitu. Jangan menghina. Meski tukang maksiat, jangan menghina. Sebab apa? Kita nggak tahu kedudukan orang di mata Allah. Nampaknya orang tersebut maksiat. Tapi ternyata orang itu sudah tobat. Apakah ini lebih baik dibanding kita? Iya. Karena dia sudah tobat. Meskipun dia pernah maksiat. Itu hati-hati. Jangan pernah menghina. Rabbama kana khairan minhu indallahi wa terus kemudian wala yu'addima ahadan limalihi. Ya. Ketika kita di majelis juga jangan pernah menyanjung-nyanjung seseorang karena dia punya harta. Paham nggak? Kan biasanya kalau ada orang yang berharta dalam sebuah pengajian, orang tersebut dimuliakan. Tapi yang tidak punya harta disepelekan. Ya enggak? Nah itu jangan semacam itu. Sebab apa? Sekali lagi, di mata Allah semuanya sama. Yang beda yang tukang ngantuk sampai mangap. Nah itu yang beda. Ya. Nah, jangan pernah menyanjung-nyanjung orang yang punya harta. Sebab apa? Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis itu, mangqobala yadayil khoniyah. Ya. Barang siapa yang mencium tangannya orang kaya, lihinahu, karena kekayaannya, zalat nisfu imanih, maka akan hilang separuh imannya. Atau kamu tahu itu,
Jadi orang itu kalau menyanjung-nyanjung orang yang kaya itu tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan cipratan dari kekayaannya. Atau mungkin untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Atau dapat pengaruh dari orang yang disanjungnya. Makanya paling enak berteman dengan orang miskin. Sebab apa? Orang miskin itu satu kalau berdoa itu mustajabah. Karena sering didolimi, ya enggak? Doanya orang terdolimi sering diijabahi. Nah itu begitu. Terus kemudian kalau kita berteman dengan orang miskin, itu kita tidak merasa tersaingi. Ya enggak? Sebab itu kita tidak pernah merasa sakit hati. Kemarin saya jelaskan kalau kita merasa tersaingi, itu pasti kita merasa takut. Kalau sudah takut pasti akan mencurigai banyak orang. Ya sudah, itu sifat jelek semua. Ya. Nah, paling enak berteman dengan orang miskin. Terus yang selanjutnya, kalau berteman dengan orang miskin itu nanti kita gampang bersyukur. Karena salah satu sebab kita bisa bersyukur adalah melihat posisi yang lebih rendah dibanding kita. Tapi kalau kita melihat sebaliknya, berteman dengan orang kaya, kita akan melihat kekayaan. Kita nanti akan tidak bisa bersyukur. Dalam hati kita, kapan saya bisa mendapatkan kekayaan yang sama dengannya. Atau bahkan nanti iri. Kok dapat rezeki terus sih orang ini? Nah itu begitu. Kemudian li'anna dzalika yudhiful din wa yuskitul muru'ah. Menyanjung-nyanjung orang yang kaya itu nanti akan melemahkan agama. Tadi yang saya katakan tadi. Melemahkan iman itu tadi loh. Tadi mangkobala yadayil khoniya lihinahu. Ya, zalat nisfu imanihi. Ini sama. Jadi menyanjung-nyanjung orang kaya itu akan melemahkan keimanan. Terus selain melemahkan keimanan, menyanjung-nyanjung orang kaya adalah akan menggugurkan atau akan menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan. Paham? Muru'ah itu adalah kehormatan kita. Jadi jangan pernah menyanjung orang kaya. Terus kalau kita nyanjung orang kaya nanti juga akan tomak. Ya enggak? Tadi ketika dia menyanjung orang kaya pasti punya tujuan agar apa? Kecipratan. Nah itu namanya tomak. Tomak itu tungzilul haya. Tomak itu bisa menghilangkan rasa malu. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, agamanya pasti kacau. Ya, karena apa? Malu itu, sifat malu itu adalah cahaya, itu adalah permata bagi orang mukmin. Itu sebab kenapa orang yang ngantuk-ngantuk tetap tidur itu karena tidak punya malu. Itu kenapa yang nggak mau ngaji tetap nggak ngaji itu karena nggak punya malu. Ini artinya apa? Ini artinya rasa malu itu adalah perhiasan yang sangat berharga bagi orang mukmin. Lihatan, kalau kita menyanjung-nyanjung orang kaya, kita pasti tidak punya malu. Orang kaya itu padahal salah. Karena kita tadi nggak punya malu, tetap kita bela orang kaya itu. Karena apa? Pernah dikasih. Atau berharap dikasih. Itu bahayanya ketika kita menyanjung orang kaya. Salah orang kaya kita bela, itu namanya salah. Itu namanya bahaya bagi kita. Sementara kita harus kulil hakku walau kana muron. Ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Nggak boleh bohong. Karena walaupun mengucapkan kalimat yang benar itu adalah pahit. Nah, dengan tidak membenarkan orang kaya ketika dia salah, itu pahit. Pahitnya apa? Kita nggak kecipratan hartanya. Tapi itu bermanfaat bagi kita dan semua orang. Sebab apa? Kesalahan kalau ditutupi, kesalahan kalau dibenarkan, itu membahayakan kehidupan. Ya enggak?
Sebab itu lahirlah sebuah hukum untuk menyatakan salah atau tidak. Terus kemudian wa in kana fi tariqi fal yahuddo tarfahu wal yuhif malhufi ya. Wal yu'in wal yu'in ad-dhaifah wal yursid as-shalah. Kalau kita dalam perjalanan jangan jelalatan matanya. Ya. Kalau di jalanan jangan jelalatan matanya. Jagalah matanya agar tidak maksiat. Sebab apa? Di jalan banyak populer ya, pupu di ler. Iya kan? Banyak pupu di ler. Nah, kita harus bisa menjaga mata kita. Nah, kalau mbak-mbak nggak ngerti saya kecenderungannya apa, tapi laki-laki itu biasanya berkait tentang itu. Wah, di jalan, ke pasar, ya pasti ada orang yang pakai celana pendek, ya perempuan yang pakai celana pendek. Nah itu asyik dilihat, ya kan? Nah dalam keadaan semacam itu jaga matanya. Atau tidaklah di pasar, tapi ketika jalan ada orang mandi yang mandinya di tempat kamar mandi yang terbuka. Artinya terbuka itu tidak dalam bangunan. Nah dulu kan banyak, atau bahkan sekarang juga banyak orang nyuci-nyuci di selokan air, di perairan irigasi gitu kan. Nah itu kamu jalan-jalan, kemudian kamu lihat, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah itu langsung ketika kamu lihat itu, hendaknya kamu palingkan wajahmu. Jadi astagfirullah. Gini, tapi jangan diginikan. Nah, tutup matamu. Itu kalau di jalan ya. Terus kemudian wal yu'in doifah. Kalau kita di jalan itu manakala bertemu dengan kawan, tentunya kita harus menolongnya. Kalau dia membutuhkan pertolongan kita. Wa yursyid as-shalah. Ya. Ketika kita di jalan, kita ketemu dengan orang yang tersesat, kita tunjukkan jalan yang benar. Contohnya apa? Ada orang datang ke kampungmu. Kamu ditanya, Pak, jalan ini kemana? Ke sana apa ke sini? Nah, kamu tunjukkan jalan ke arah kuburan. Kan ada yang jahil begitu. Nah, itu enggak sebagaimana akhlak di dalam apa? Akhlak di dalam majelis. Harus kita tunjukkan ke jalan yang sesuai yang ingin ditujunya. Kemudian wal yuradu salam alaman bada'ahu bih. Selanjutnya ketika kita di sebuah majelis dan di jalan, ketika kita mau berangkat ke majelis itu, kita di jalan, ketika ada orang salam, kita wajib menjawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enteng itu tinggal jawab gitu kan. Wal yu'ti sa'il. Ketika kita di jalan menuju sebuah majelis ilmu, ada orang minta-minta, kita kasih. Wal yakun fi jalsatihi waquran. Ketika kita duduk di sebuah majelis, itu harus tenang. Tenang pikirannya, tenang badannya, tenang hatinya. Biar tenang bagaimana? Perhatikan apa yang dijelaskan oleh kiai. Dijelaskan oleh ustadznya. Nah, itu begitu. Biar tenang. Jadi jangan kemudian ketika duduk, waduh ini nanti makan apa, nanti kita buka apa, nanti setelah ini ngapain, aduh kebelet ngising pisan. Nah, fa inna dzalika ada ila ta'dimihi. Ketika kita di majelis itu tenang, itu sesungguhnya kita telah mentakdimi atau mengagungkan majelis tersebut. Wal i'tina ili sya'nihi. Kemudian kita harus ketika di dalam majelis tersebut harus sungguh-sungguh dalam apa? Dalam belajar kita. Jangan sepelekan. Harus sungguh-sungguh perhatikan. Jangan sepelekan. Karena apa? Orang yang menyepelekan akan disepelekan. Ya, contoh kita sholat, kita sepelekan sholat kita. Maka kita akan disepelekan oleh sholat.
Kemarin saya katakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat kita itu bisa mencegah kemungkaran dan kekejian. Manakala kita menyepelekan sholat, sholat itu tidak akan menjadi sesuatu yang mencegah kemungkaran dan kekejian. Dan itu merugikan kita. Tuh, adabul akal, Allahu alam bi shawab. Rabbi fa'na